Jadi the purpose of suffering orang Kristen dan Tuhan Yesus. Jadi 22 ini sampai 24 ini menceritakan the purpose of suffering dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa tulis the purpose of suffering. Oke, sudah cukup. Itulah ayat 20 berapa kita buat tadi? 22 sampai 24. Kalimat yang pertama tadi sudah selesai kita. Berapa tadi? Ayat 22 sudah selesai ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini dikutip dari kitab Nabi Yesaya 53 ayat 5 sampai 9. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya baca saja, Anda dengar. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi orang Kristen itu, ini enggak usah salin. Jadi orang Kristen itu ada yang diteladaninya. Saya ulangi, orang Kristen itu ada yang diteladaninya. Jadi kalau Anda nanti kuliah di sini, pasti Anda akan mengikuti teladan, meneladani dosen-dosen yang mengajar di sini. Itu syarat. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri hidup. Semua pattern baju semua ada teladannya, contohnya dari mana dia tahu. Makanya 1 dan 2 Timotius itu meneladani Paulus. Ya, jadi hamba Tuhan itu menjadi teladan, baik dalam imannya maupun dalam pengenalannya akan firman Tuhan. Maka kalau sekarang saya berdiri di sini, yang saya bayangkan dosen saya itu yang mengajar kepenuhan Roh Kudus kemarin, sudah belajar, ingat itu ya? Ya, saya ingat bagaimana dia mengajar saya. Padahal itu tahun 1984. Karena itulah teladan yang bisa saya lihat di dalam hidup ini sebagai hamba Tuhan yang harus saya ikuti. Jadi kalau Anda belum pernah melihat hamba Tuhan yang bisa Anda teladani, sebenarnya masih payah Anda ikut. Ya, karena Yesus kan nggak kita lihat lagi. Nah, tetapi yang tinggal di bumi adalah hamba-hambanya. Makanya kalau gereja berbuat dosa, sekolah-sekolah pandita berbuat dosa, hilanglah jejak Kristus, maka marah kali Allah kepada orang-orang tertentu. Nanti Anda bisa lihat marahnya Allah di dalam Matius 23. Tuhan Yesus nggak pernah mengatakan terkutuk, tapi dalam Matius pasal 23 itu semua kata kutuk kepada orang-orang yang melayani di bait Allah. Marah kali Tuhan. Ya, sehingga sekarang Kristus menjadi teladan ya. Oke. Berbicara soal kasih karunia, kita tidak akan lari dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ya, sekarang saya baca lagi balik. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi ada bos-bos di pabrik bengis, ada juga bos-bos di pabrik itu baik. Jadi sebagai orang Kristen dia harus apa? Tunduk sama dia. Ya, itu di sini. Dengan demikian dia mengajarkan kasih karunia. Jadi semua tema ini cuma satu mau dicapai Petrus, supaya kamu mengerti kasih karunia. Nanti waktu Anda baca dalam 1 Petrus itu, hendaklah kau kuat di dalam kasih karunia Allah. Bisa kita mengerti. Kalau enggak kita mengerti. Hendaklah kamu kuat di dalam kasih karunia Allah, di mana yang tidak selayaknya kamu pikul, tetapi karena kehendak Allah kamu yang harus memikulnya. Oke, jadi Petrus sedang menceritakan kasih karunia ini. Baik, kita lanjutkan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar, jadi sadar kita ya,
akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Makan dan minum di sini tidak seharusnya aku yang tanggung. Anda harus bayar uang kuliah dan harus bayar uang makan, tetapi aku yang harus tanggung. Itu merupakan kasih karunia Allah. Supaya bisa kita mengerti. Ya, tidak ya, semua universitas mahasiswanya harus bayar uang kuliah supaya ada uang makan dosennya. Ya, ini kasih karunia yang tidak seharusnya aku tanggung, tetapi aku tanggung karena kehendak Allah. Begitu kah? Begitu atau enggak? Ya begitu, ya begitu. Kasih karunia. Ini di sini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Ya, nanti kepada Yesus ya, jangan lupa. Yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Maka tadi saya awali kalimat yang pertama, semua yang benar dalam Alkitab tidak ada yang menderita. Daniel benar, nggak menderita dia, kan nggak dimakan singa. Sadrak benar, nggak menderita dia, karena Allah memihak hidupnya. Tapi di sini Allah tidak memihak hidup orang benar itu. Maka tadi saya langsung mulai kejadian ini dalam kitab Kejadian, itulah Habel dengan Kain. Tapi itu berbeda sedikit karena itu nanti gambarannya pada perjanjian baru lengkap. Jadi ingat, kita harus memiliki iman. Orang benar tidak kapanpun akan menderita. Ya, orang benar tidak kapanpun bisa ke neraka. Ya, orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Tetapi kalau itu terjadi, itu kasih karunia Allah. Apa artinya kasih karunia Allah? Yang tidak selayaknya aku yang tanggung, tetapi karena kehendak Allah itu, maka akulah yang menanggungnya. Baik, terlanjutkan ayat 2. Itulah kasih karunia, ayat 19-20. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi aku dipanggil untuk menanggung yang tidak seharusnya aku tanggung. Untuk itu aku dipanggil. Aku dipanggil supaya hidup di dalam kasih karunia Allah. Artinya apa? Yang tidak seharusnya aku tanggung dan aku tanggung karena itu kehendak Allah. Itu kasih karunia. Nanti Anda bisa meluaskan yang lain. Tapi itu kata yang kurasa Tuhan mau kita mengerti dalam. Ya. Makanya tadi sudah kita coba ya. Oke. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi hamba Tuhan itu sebenarnya satu cirinya yang tidak harus ditanggungnya dan dia yang menanggungnya. Contoh teladan kali sudah jelas. Sebagai dosen tidak harus aku tanggung, tetapi aku yang menanggungnya karena itu kehendak Allah. Nanti Anda bisa mengerti. Oke? Nah, sebab untuk itulah kamu dipanggil untuk apa? Supaya mendapat kasih karunia pada Allah. Dalam hal apa? Dalam menderita walaupun aku tidak seharusnya yang memikulnya. Jadi kita kita tidak akan katakan, oh ini tidak adil gitu ya. Oh ini tidak fair. Itu nggak bisa kita katakan. Karena kalau tidak fair itulah kasih karunia Allah. Nah, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Kan Kristus menderita untuk kita yang tidak seharusnya dia menderita, tapi dia menderita karena kamu. Itu kasih karunia. Sekarang aku yang telah menerima kasih karunia Allah ini harus mengikuti teladannya Yesus. Menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Jadi kematian di kayu salib itu merupakan peninggalan. Apa namanya itu? Dokumen, apa kalian bilangnya? Momen apa? Ya, apa namanya kalau di dunia ini apa namanya? Di sini pun ada, di mana-mana ada. Monumennya. Ya. Itu monumen. Maka monumen orang Kristen salah satu yang paling tajam adalah perjamuan kudus.
Itu monumen, mengingatkan semuanya. Ya, makanya setiap kali kita memberitakan, mengikuti monumennya perjamuan kudus, yaitu supaya kamu mengingat yang ditinggalkan oleh Allah, menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan. Kuharap Anda sudah selesai baca 1 Petrus dan 2 Petrus. Dan dalam hal itulah Petrus katakan, sebelum aku meninggal, aku mau meninggalkan ini, supaya sesudah pun aku pergi, kamu mengingatnya. Jadi kita kalau mau berani kita mengkhotbahkan Yesus mati di kayu salib, itu kita maju kepada monumennya, mengingatkan kembali. Maka perjamuan kudus harus dilakukan sampai dia datang kedua kali. Itu monumen, fakta penderitaan Kristus untuk kamu, dan telah meninggalkan, ya, telah meninggalkan teladan bagimu. Dalam hal apa Kristus menjadi teladan? Dalam penderitaannya, dalam kasih karunia Allah yang tidak seharusnya dia harus memikul dosaku, tapi karena kehendak Allah dia yang pikul. Gitu kah? Oke, ini karena ini teologi yang paling dalam. Jadi saya mau ini merakar sekali dalam hidup kita. Ya, sehingga Anda bisa tahu. Oke, sekarang praktisnya lah. Kalau seandainya ada kami jadi gembala sidang, tidak ada mengalami penderitaan Kristus, boleh. Ada yang kaya, ada yang hebat, makmur, dia lebih makmur daripada orang lain, kaya kali dia. Ya, berarti dia tidak bersedia memikul beban orang lain. Makanya semua beban dia buang. Dan dia hanya mendapatkan kemuliaan berkat yang berasal dari Yesus. Itu maksudnya. Jadi bukan semua ya, karena ini kasih karunia. Kita lanjutkan lagi. Untuk kamu meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini mau uraikan. Tadi sudah kita pilih, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus pikul salib. Artinya mengikut jejak Yesus dalam melakukan kehendak Allah. Salib itu adalah kasih karunia. Kasih karunia yang Allah tetapkan. Dia yang menderita, aku tidak menderita. Penderitaanku ditanggung oleh dia. Maka kekristenan itu ditanggung oleh orang lain. Begitukah? Kekristenan itu aku ditanggung oleh orang lain. Yesus menanggung segala dosaku. Itu artinya karunia. Jangan lagi salah Anda mengkhotbahkan karunia. Oke, sekarang dia apa? Sesudah itu masuk dia apa? Pribadi Yesus ya. Tadi sudah apa kalimatnya? Mulai kita 22 sampai 24 sebelum kita pause. Apa tadi buat kalimatnya? Iya, tujuan kasih karunia. Ya. Di sini ayat 22, Yesus dibuktikan tidak bersalah baik oleh Pilatus maupun di mata Petrus sendiri, gitu ya, maupun di muka nabi-nabi. Pasal 53 menyatakan dia tidak bersalah. Itu ayat 22. Maka Paulus juga kutip ini, dia yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Jadi khotbah 2 Korintus 5 ayat 21 dengan pelajaran ini Anda bisa mengkhotbahkannya. 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Belum tahukah? Oke, mundur sebentar. Baca dulu, baca. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Sudah dapatkah artinya itu? Apa arti kalimat itu? Ini eksegese. Pertama, kata apa? Dia yang tidak mengenal dosa. Ya, itulah ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sudah itu kalimat kedua apa? Tetapi telah dibuatnya itu apa? Siapa?
Huruf besar atau huruf kecil? Besar, Pak. Siapa itu? Allah kan ya. Ya, karena itu kasih karunia Allah bagi Yesus. Dia yang tidak apa katanya? Ya, dia yang tidak mengenal dosa. Ia tidak berbuat dosa kalau dalam 1 Petrus. Nabi-nabi mengatakan dia tidak berbuat dosa. Pilatus juga mengatakan tidak ada kesalahannya. Ya. Tetapi katanya tadi apa? Dibuat Allah menjadi dosa dia. Kasih karunia. Tujuannya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan. Iya, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Itu tujuannya. Aku tidak pernah melupakan jasa orang dalam hidupku. Karena aku pernah kesulitan kali di rumahnya aku tidur, dan tidurku di lantai, di ruang tamu. Jadi belum bisa aku tidur kalau tamu belum pulang. Dan kalau matahari sudah terbit, mereka harus bangun, aku juga harus bangun. Dan karena mereka semua sibuk masak, aku juga sibuk membersihkan kamar mandi. Dan aku ingat sampai hari ini, aku tidur di lantai di rumahnya dia. Dan pagi-pagi kami membaca Alkitab, karena jam 5 kami membaca Alkitab bukan di rumah, tapi di luar teras. Bayangkan sulitnya. Dan hanya kami minum teh manis pun sudah lumayan pada waktu itu. Itu merupakan semua kasih karunia, karena latihan yang ini perlu bagi saya untuk mengalami penderitaan kasih karunia Allah itu, supaya bisa terjun nanti masuk ke tanah karo. Karena nanti lebih besar lagi kasih karunia yang diberikan dalam penderitaan. Ya, itu kasih karunia. Oke, sudah tahu ya? Sekarang kita masuk Petrus mulai dari ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, benar? Ya. Mulut dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Sama dengan paragraf yang pertama dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Nanti Anda eksegesis, yang mana nanti kalau kurang aku tambah, ya. Baik. Sekarang masuk kita 23. Oke, lanjut lagi. Ayat 23 itu apa lagi? Ayat 23, ketika ia dicaci maki, masih penderitaan. Kan dicaci maki. Jadi Petrus mengungkapkan caci maki waktu Yesus di mana? Diolok. Jadi Petrus pakai kata caci maki, tapi yang lain memakai olok. Tulis aku ini segeser. Ya, ketika ia dicaci maki. Siapa saja yang mencaci maki Yesus? Yang disalib, ya gitu ya. Kalau engkau memang Mesias itu, turunlah dan turunkan lagi kami. Siapa lagi mencaci makinya dia? Imam-imam ya. Kalau engkau memang anak Allah, turunlah kau dari kayu salib itu. Nah, sekarang aku tahu. Kenapa Anda nggak tahu itu? Karena Anda belum baca Alkitab. Siapa yang di sini dicaci maki? Di dalam Alkitab itu dipakai mengolok-olokkan mereka. Siapa yang mengolok-olokkannya? Satu, kan gitu ya. Yang disalibnya, kan itu sama ya. Turunlah engkau dari salib itu dan turunkan jugalah kami, kan gitu ya. Karena sahabat sama-sama menderita ya. Siapa lagi yang mencaci makinya? Ya nggak payah ya. Orang yang lewat nonton, kan gitu ya. Karena nggak tahu kali aku Alkitabnya. Karena belum pernah kubaca gitu. Memang kubaca tapi belum masuk, kan bisa. Oke. Nah, siapa lagi yang mencaci dia? Imam. Ya, imam-imam besar, ya bisa. Ya. Ya, itulah aku tahu. Kan bisa kita batas ya. Oh, tapi belum banyak aku tahu ya. Kalau gitu kubacalah ceritanya Yesus diolok-olok di kayu salib. Catat, nggak tahu aku cerita Yesus diolok-olok. Makanya nggak bisa aku menguraikan ayat 23 ini. Akhirnya kita pakai saja caci maki, padahal kita belajar eksegesis. Tulis aku. Aku kurang tahu tentang kata Yesus dicaci maki. Maka perlu ku baca peristiwa Yesus waktu dia disalibkan. Karena ini menceritakan itu. Oke, kedua, ketika ia dicaci maki, apa? Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Itulah dia. Karena kita mau menjadi teladan, kan begitu tadi ya. Supaya dia menjadi teladan. Kalau dia dicaci maki,
Di mana cerita caci makinya waktu di kayu salib? Apa dibuatnya waktu dia dicaci maki? Apa katanya? Tidak membalas. Makanya orang Kristen nggak bisa membalas caci maki kalaupun kita diludahi. Kan? Benar atau salah itu? Ya benar bagi orang, tapi nggak cocok. Bagi saya kan bisa ya, benar ya. Ya benar bagi orang, tapi nggak benar bagiku. Benar bagi Yesus, dia dicaci maki, diolok-olok, tapi dia tidak membalasnya. Ini teladan yang harus kuikuti, kan gitu. Kamu mengikut jejaknya. Dah, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas kau, katanya kan gitu. Tidak mengancam. Jadi apa dibuatnya gitu. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ayat 23 ini yang perlu diteladani orang Kristen. Apa yang dialami oleh Yesus waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Waktu ia menderita, ia tidak mengancam. Awas kau gitu. Itu nggak bisa kita. Jadi apa dilakukannya? Kan gitu ya positifnya. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Menghakimi bukan hakku, tetapi menghakimi, menyerahkannya kepada dia. Wah, itu kuat iman kita ya. Atau ini kita bikin hakimnya, kan bisa lawannya. Makanya waktu kita melawan berarti kita menghakimi sendiri. Tapi kalau kita serahkan ke dalam tangan Allah yang menghakiminya, maka Allah lah mengurus orang ini. Itu eksegesinya. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Waktu kita menghakimi, maka kita sendirilah hakimnya. Allah tidak mengambil posisi sebagai hakim. Jadi Petrus mengakui Allah itu adalah hakim yang adil. Anda mengakui Allah itu hakim? Petrus mengakui bahwa Allah itu hakim. Sebagaimana Kristus juga mengakuinya. Kita bisa percaya Allah juru selamatku. Tapi mungkin kita kalau dalam kasih karunia tidak bisa tidak Allah itu hakim yang adil. Kalau enggak bisa kita. Jadi dalam menghadapi kasih karunia Allah kita harus beriman Allah menghakimi dengan adil. Makanya kasih karunia Allah tidak boleh dipisahkan dengan keadilan Allah akan menghukum. Tetapi aku bukan punya hak. Ya contohnya lah Kejadian pasal 4 itu Habil tidak menghakimi sesudah dia dibunuh oleh Kain. Tetapi Allah yang menjadi hakim. Kain, di mana adikmu Habil? Ya. Itulah pertama. Makanya kalau dilihat sejarah dunia ini terbukti Allah sudah menghakimi orang-orang yang mengolok-olok itu. Orang yang menyalibkan Yesus sudah dihakimi Allah. Makanya Allah itu hakim, bukan tanggung-tanggung. Tapi ini harus bersamaan dengan kasih karunia. Ya, makanya kalau kau tidak percaya, maka engkau akan mati dalam dosamu. Itu adalah kasih karunia, tetapi dia tolak, maka diterimanya hukumannya. Nah, makanya kalau kita berdoa hanya Allah saja yang menetapkan siapa yang bisa kuliah di sini, itu penghakiman ada di tangan Allah. Tetapi siapa juga yang Allah harus juga mengerti kasih karunia-Nya dan dia akan melakukan kasih karunia dan dia mengikut gitu. Ya, itu di sekolah kami kuat kali di mana saja saya sekolah. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa dikatakannya tadi? Ia sendiri, tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Ini belum selesai eksegesinya. Di mana Yesus menyerahkan dirinya? Itu maka kita belajar Yohanes dulu, baru masuk eksegesi ini. Petrus melihat itu, Yesus menyerahkan dirinya. Di mana Yesus menyerahkan dirinya waktu dia dicaci maki, waktu dia disalibkan? Yohanes 19 ayat 3
Dia menyerahkan nyawanya. Ada lagi yang lain? Itu eksegesi. Karena ini kata-katanya kan ya. Tetapi ia menyerahkan kepada dia. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Dan ini, jadi persoalannya ini, dia menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang terjadi. Maka Yesus menyerahkan nyawanya. Dan menyerahkan persoalan penghakiman ini bukan hakku, tetapi adalah hak Bapa sendiri. Cukup ya? Jadi kalau begitu beriman, Pak. Kasusku ini harus Allah yang mentekelnya, bukan aku. Makanya kita nggak berkelahi lagi kan gitu. Berkelahi itu artinya kan aku hakim sendiri ya. Ya itu dia, menyerahkan nyawanya dan menyerahkan penghakiman kepada Allah. Kasih karunia. Oke, sekarang masuk ayat 24. Tadi kita sudah harus tujuan kasih karunia, the purpose of suffering. Jelas ya? Jadi mana tahu nanti Anda menderita, Anda tahu ada langsung tujuannya. Oke, tujuan penderitaan Yesus yang mendapat kasih karunia ada dalam ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Penderitaan seharusnya aku, tapi dia yang memikul. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Penderitaannya dicaci maki, dihina dan sebagainya karena kasih karunia Allah bagi dia. Kasih karunia itu punya tujuan untuk memikul dosa-dosa kita. Oke. Jangan lupa kita sedang belajar kasih karunia. Jadi kalau kita katakan kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, bukan ini semua, tetapi karena kasih karunia Allah, langsung Anda tahu. Ini kasih karunia. Yang pintar tolong aja buat sedikit saja jurnalnya. Aku mau menjelaskan apa arti kasih karunia yang aku sudah tahu. Baik dari 1 Petrus ini dan kubandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Mana tahu sudah bisa. Anda baca buku doktrin, Anda mengerti kata kasih karunia. Oke. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Dia yang tidak berbuat dosa, dia yang tidak tipu daya, dia yang tidak berbuat dosa, tapi sekarang dia dibuat menjadi berdosa. Itu kasih karunia supaya dia memikul dosaku ini. Maka kasih karunia bagi Yesus Kristus untuk memikul dosa kita masing-masing. Maka waktu kita menerima Yesus, kita menerima kasih karunia yang Allah berikan bagi dia untuk memikul kesalahanku. Oke, tadi ini ya. Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita. Inilah kasih karunia yang diberikan Allah kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, kan ini banyak yang bisa dibuat kalimatnya ya. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Inilah kasih karunia yang diberikan Allah kepada Yesus untuk menderita, untuk memikul dosa kita. Dia yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah. Oke, tapi yang aku mau, Anda punya persepsi di dalam otak ini. Waktu aku menyatakan ia telah memikul dosa-dosa kita, ngerti aku. Yang seharusnya bukan dia memikulnya, tapi karena kesalahanku lah, maka dia menderita. Itulah kasih karunia Allah bagi Yesus. Yang benar, tidak ada caci maki, tapi dia dihina dan dia menderita. Kasih karunia Allah bagi Yesus untuk memikul dosaku. Kasih karunia Allah bagi Yesus untuk memikul dosaku. Inilah kasih karunia yang tidak seharusnya, tetapi dia dipaksa. Yesaya 53 ayat 5 dan Yesaya 53 itu ayat 12 kurasa masih ada. Karena tadi kasih karunia artinya apa? Ia menanggung banyak dosa, itu kasih karunia. Makanya kemuliaannya muncul, tapi bukan itu yang kita mau ceritakan. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia artinya Allah menimpakan penderitaan kepada Yesus yang tidak seharusnya dia yang pikul. Dosaku yang ada, tapi Allah memberikan dia yang menanggung dosaku itu.
Itulah kasih karunia Allah bagi Yesus, sehingga aku yang berdosa ini bisa dibenarkan di hadapan Allah, dan oleh bilur-bilurnya aku sudah menjadi sembuh. Itu side effect, berkat dari penderitaan Yesus bagi orang yang percaya. Oke, kita ulangi lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, upah dosa lah mati ya, hidup untuk kebenaran. Jadi ini ayat 24 ini satu sisi kasih karunia Allah, tetapi satu sisi apa lagi? Supaya apa katanya? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Selesai ya? Sudah tahu kasih karunia Allah, sudah jelas ya? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tujuan kasih karunia untuk apa? Supaya masuk surga? Iya, supaya hidup oleh kebenaran di sini. Ya. Ya, kebenaran yang dimaksudkan di sini yang paling gampang adalah menderita karena Kristus. Itu yang paling gampang. Kamu telah mengikuti teladannya. Jadi Kristus telah mendapat kasih karunia Allah Bapa untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, mati di kayu salib, supaya semua orang yang sudah menerima kasih karunia itu hidup dalam kebenaran. Jadi waktu kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kasih karunia. Inilah kasih karunia Allah bagi kita yang sudah percaya itu. Jadi kasih karunia ini bukan murah ya. Kasih karunia ini bukan berhenti hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada hidup yang kebenaran di dalam hidup kita kemudian. Ya. Oke, sudah ya. Satu kalimat lagi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wah, ini sulit ya. Ya. Ini sulit. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh ya. Kita sudah tahu semua Markus pasal 2 upah dosa lumpuh. Kalimat ini Petrus tahu bahwa ini bisa menyembuhkan. Jadi kalimat ini salah satu mau ditekankannya apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Mujizat di dalam kesembuhan. Waktu dosanya diampuni. Ini double di sini. Ini double. Satu dosa diampuni, satu penyakit disembuhkan. Itu semua komplit terjadi di dalam Markus pasal 2. Hei anakku, dosamu diampuni, angkatlah tilammu, pulang ke rumah. Double dapatnya. Oleh bilur-bilurnya Yesus kita menjadi sembuh. Umumnya itu terjadi. Makanya di dalam pelayanan okultisme ya pasti sembuh ya. Begitu dia sembuh penyakit ya, begitu dia bertobat kan ditinggalkan setan dia, nggak ada lagi lah penyakitnya. Makanya ada satu pelayanan kita berat kali, tapi berat pun nggak apa-apa kupikir. Ya, karena kalau orang yang sudah di dalam gereja itu harus mengikuti perjamuan kudus. Itu tadi apa monumennya harus diceritakan sama dia tentang kematian Yesus sampai datang kedua kali. Itu bukan perayaan gereja, bukan. Itu hal yang diperintahkan oleh Yesus. Satu-satunya. Ya. Jadi beranikah Anda katakan kalau engkau bertobat, kurasa karena setanan kau makanya sakit. Kalau kau nanti bertobat, di dalam Alkitab ini dikatakannya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tadi terpikir aku, penyakit HIV itu kan nggak bisa lagi sembuh. Ya, penyakit itu kan nggak bisa lagi sembuh. Sampai mati harus makan obat. Bolehkah sembuh atau tidak? Tetapi adakah cerita yang tidak bisa sembuh dalam zaman Tuhan Yesus sembuh? Apa itu? Ya, penyakit kusta itu memang penyakit yang nggak bisa sembuh dari dulu.
Tapi itulah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, yang 10 sakit kusta itu disembuhkannya semua. Itulah tandanya Mesias sudah datang. Mungkinkah sembuh orang yang sudah kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan menurut medis dan bisa sembuh, kupikir. Ya. Tapi kurasa aku punya pengalaman. Secara medis nggak bisa lagi sembuh. Tetapi pada waktu itu ku ingat 1 Petrus itu. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang kau warisi dari nenek moyangmu. Dan waktu itu saya bergumul kali baru pulang dari Tibet, dan saya dibawa ke rumah anggota jemaat. Dan saya katakan, Tuhan, buatlah jadi ini. Karena dari warisannya gak bisa lagi dia sembuh sesuai dengan medis. Tapi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, sembuhkanlah anak ini sampai dia bisa memuji namamu. Dan mujizat terjadi. Jadi kita, ini ayatnya. Tadi kasih karunia, penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Oleh karena kasih karunia Allah bagi kita orang berdosa ini, bukan saja dosa diampuni, tetapi oleh bilur-bilurnya pun kita menjadi sembuh. Walaupun mungkin tidak semua, kan Yesus tidak semua disembuhkannya orang sakit kusta, kan enggak. Tapi ada yang sembuh. 10 sakit kusta itu kan sembuh. Ada lagi yang lain kan sembuh. Inilah arti ayat ini. Karena Petrus bergumul dalam bagian ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan magic. Darah Kristus itu, bilur-bilur itu, kan kalau bilur-bilur itu kan dipukuli kan ada darah putih namanya. Ya. Tapi itu bukan magic maksudnya. Ini hanya satu kata yang mau disampaikannya apa? Kematian Yesus. Itu aja yang mau dikatakannya. Dia telah menderita, memikul dosa kita, tapi dijabarkannya dalam penyakit bisa sembuh, itulah oleh bilur-bilurnya. Mana tahu nanti Anda jumpa pelayanan yang berat dan tidak diajar di kelas gitu. Aku tidak diajar di kelas. Tapi begitu kami sampai di Medan, baru kembali dari Tibet, dan saya dibawa melayani, dan saya pikir ini bagaimana caranya ya. Dan itu berat karena ini kan generasi kepada generasi. Tetapi Tuhan membuatnya, kulihat terjadi sesuatu mujizat dalam hidup mereka. Nah, ini ayatnya. Tetapi oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti mereka ini sudah pengalaman di dalam hidup mereka. Kamu katanya kan kamu telah sembuh oleh bilurnya. Oke, ayat 25 apa? Di atas ia sendiri telah memikul dosa kita, kan gitu. Baru di belakangnya oleh bilur-bilurnya kami telah menjadi sembuh. Apakah ini pengalaman Markus pasal 2 di mana ini terjadi di rumah Petrus? Markus pasal 2 itu kemungkinannya kali itu rumah Petrus. Makanya dirusak pun atapnya nggak masalah, karena itu muridnya Tuhan Yesus, bukan orang lain ya. Kan dirusakkan atapnya kan. Disitulah didengarnya sembuh dosa dulu, baru ini kan berurut kan. Dicari dosamu diampuni, sudah itu sembuh bilurnya. Makanya pengampunan dosanya harus benar. Mana tahu mengikuti kesembuhan jasmani walaupun tidak bisa lagi sembuh secara dunia, kan gitu ya. Baik, kita lanjut 25. Apa yang kita mau ceritakan 25? 10 menit lagi. Sebab dahulu kamu sesat. Jadi semua kita ini sesat. Ya. Seperti domba. Kita nggak ngerti ayat ini karena nggak ada domba di sini. Ya. Domba itu kemana satu, ke situ semua. Makanya gampang mengendalikan domba. Kasih saja anjing, sudah lari dia ke sana, semua ikut. Karena domba itu memang tukang ikut. Makanya domba-dombaku mengikut aku, katanya kan gitu. Ikut dia gitu. Nggak payah. Kalau kambing tidak, lari ke sini satu, lari ke sini satu, semua gitu ya. Nah, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Terus ayat 25 ini, orang berdosa itu disebut seperti domba sesat. Nggak tahu jalan kemana ya, perlu digembalakan. Kedua, tetapi sekarang kamu telah kembali, sesat kembali kepada gembala. Kedua apa? Dan pemelihara jiwamu. Kan nggak salah? Kan nggak salah? Apa nggak salah Pak? Tadi dia sesat, dosanya diampuni,
Sekarang dia kembali kepada gembala untuk hidup, makan dan minum, dan pemelihara jiwamu. Ya, bisakah Anda bayangkan ini? Ya, ada penafsir katakan ini dia kutip dari gembalakanlah dombaku. Apakah itu benar? Aku tidak terlalu, tapi pikiran Petrus waktu dia mengungkapkan ayat 25 ini, gembalakanlah dombaku. Maka dibayangkannya orang-orang menerima surat ini dahulu sesat seperti domba. Jadi orang berdosa di sini bayangannya seperti domba. Kedua, mereka sudah kembali kepada gembalanya, bukan bertobat, kembali. Sebagaimana anak bungsu kembali ke rumah bapaknya. Itu harus jelas kita ceritakan. Sesudah itu apa lagi? Pemelihara. Jadi satu sesat, baru kembali, baru pemelihara jiwa. Itu tugas gembala. Ya. Bolehkah Anda ceritakan dengan Lukas 15 ini? Sesat ke kandang babi, kan begitu ya? Kembali ke rumah bapa, dipelihara oleh bapaknya sendiri. Bisa ya? Jadi setiap orang yang sesat, maka dia berjalan sendiri seperti domba, tidak dipeliharakan gitu. Kalau bertobat, aku kembali kepada gembalaku. Jadi bertobat itu kembali kepada gembalaku. Baru dialah memelihara jiwaku, supaya nanti walaupun ada kesulitan, ia tidak mundur. Jadi ada 3 kata di sini. Sesat seperti domba, kembali kepada gembala, baru pemelihara jiwamu. Jadi orang diselamatkan itu dipelihara oleh Allah. Itu pasal 1 kita ya. Ya, makanya di sini dia pakai lagi pemelihara jiwamu. Karena ini tipikalnya perjanjian. Kita buka Alkitab bukan jadi tutup. Kita buka Alkitab, kita selidiki demi kata-kata. Ini artinya apa ya? Ini apa aplikasinya ya? Ini teologianya apa ya gitu. Pemelihara jiwamu. Pasti Anda tidak tahu arti ayat itu. Pemelihara jiwamu karena mereka ini sedang dianiaya. Jadi gembala di situ, maka dia pakai istilah gembala karena ada aniaya, ada musuh, ada yang harus memelihara jiwa mereka supaya mereka terpelihara di dalam dunia rantau ini. Nah, ini dasar teologianya. Maka dipakainya pemelihara jiwamu. Makanya kalau kita merantau, sering kita pakai jimat supaya pelihara jiwa kita. Sekarang kalau kita merantau di tempat dunia orang yang bukan tanah kita sendiri, karena mereka ini merantau kan. Nah, tetapi benar sekali pemelihara jiwamu. Dulu kamu sesat, sekarang kamu sudah kembali kepada gembalamu yang baik. Dan gembalamu yang baik ini memelihara jiwamu, karena mereka sedang akan mengalami penderitaan. Maka perlu kali mereka harus mengerti apa itu kasih karunia. Karena dalam perjanjian lama, ingat ya, barang siapa yang memberkati kamu, aku akan barang siapa yang mengutuk kamu, aku akan mengutuk kamu. Ini asli 100% tetap terjadi kepada umat Israel dalam perjanjian lama. Kepada orang Kristen pun ini tetap terjadi. Inilah secara umum. Tapi kalau seandainya ada kasih karunia Allah yang lain, dan oleh karena kehendak Allah itu ada tujuannya untuk orang lain, itu yang mau mereka mengerti sih. Ya, jadi kalau kita nanti akan bahas ini, ngertilah aku artinya kasih karunia yang tidak selayaknya kupikul, tapi aku yang memikulnya supaya engkau senang. Itulah kasarnya. Aku tidak berdosa, tapi aku memikul dosamu. Engkau telah sesat, sekarang kau kembali. Aku memelihara jiwamu. Itulah artinya kasih karunia. Jadi waktu nanti Petrus katakan, hendaklah kau kuat di dalam kasih karunia, Anda bisa tangkap. Tangkap apa Pak? Allah yang memelihara kamu sesuai dengan kasih karunia yang ditetapkan bagi Allah, bagi Yesus yang sudah menderita, tetapi dia akan memelihara hidupmu. Ngerti aku kasih karunia. Inilah jumpa kita kasih karunia dibandingkannya antara kita dengan Yesus, supaya kita bisa mengerti. Jadi kalau ada di sini yang belum dosanya diampuni, ini kasih karunia.
Kenapa dosa aku bisa diampuni, Pak? Karena Allah membuat Yesus memikul dosamu itu. Itu kasih karunia Allah bagi kamu, supaya jangan kamu yang menanggungnya. Ya. Jadi dalam pikiran Bapak STT ini apa? Makanya Bapak nggak minta uang kuliah dan nggak minta uang bayar makan. Aku sedang memikirkannya supaya Anda bisa mengerti bagaimana mengungkapkan kasih karunia. Kalau Allah izinkan, kalau Allah tidak izinkan kan kita nggak mengerti. Semua ada tanggung jawab, ada hak dan ada. Inilah yang aku tahu. Anda punya hak duduk di kelas dan aku mengajar, tapi ada tanggung jawab. PR, nilai, ya, uang kuliah, semua ada hak dan ada kewajiban. Kasih karunia juga sama, karena kasih karunia Allah menimpakan ini kepadanya supaya aku bisa lepas. Begitu kiranya. Jadi satu tema yang kita pegang sudah berapa bulan ini, cuma satu ini supaya Anda mengerti, kasih karunia. Nanti aku akan lihat kasih karunia Anda di sini. Jadi Anda dapat mengerti kasih karunia ini, karena 1 Petrus harus kuat kali dalam kasih karunia. Tadi kan pergilah katanya. Haknya kan menolak Yesus ya. Kan tadi dalam cerita pertama, tetapi Tuhan Yesus memberikan kasih karunia. Janganlah kau takut katanya. Marilah katanya kan gitu. Itu kan kasih karunia. Petrus tahu haknya dan tanggung jawabnya, dia sudah berdosa. Pergilah Yesus daripada aku pun bisa pergi. Gitu kan gitu. Tapi enggak itu yang dibuat Yesus. Aku tahu engkau orang berdosa, tapi aku mau memakai engkau kan enggak apa-apa dalam kasih karunia. Itu maka dituliskan di sini gitu. Jadi sekarang iman kita di situ, kasih karunia Allah ini. Tidak sudah bisa khotbahkan kasih karunia dengan konsep ini. Kalau bisa, aku senang. Kapan kita praktekkan coba? Karena ini dasar kasih karunia. Nanti kita maju terus bisa. Kuatlah kau di dalam kasih karunia. Artinya itu apa? Bukan aku nanti memikulnya, dia nanti yang memikulnya. Itu kuatlah dalam kasih karunia. Aku memang sudah orang berdosanya, tapi kasih karunia Allah dilimpahkan Allah salahku ini sama Yesus. Itu bukan hakku, ya, tetapi itu yang dibuatnya. Begitu kasih karunia. Makanya tadi kasih karunia dimulainya dari kita. Sudah itu masuk dia kasih karunia di dalam Yesus. Ikut urutannya nanti. Baik, terima kasih banyak. Kita berdoa. Ajari kami Tuhan kami Yesus, karena kalimat yang paling dalam iman kami, dan bagi kelengan hati di bata. Karena besar kasih karunia Allah, dilimpahkan Allah semua kejahatan kami kepada satu orang yang namanya Yesus. Dialah yang penuh kasih karunia sehingga kami bisa diselamatkan. Sekarang Yesus sudah ada di dalam hati kami dan mengajari kami supaya kami hidup dalam kebenaran itu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menuntun hati kami, terutama supaya iman kami kuat. Kuatlah di dalam kasih karunia Allah. Apa yang diberikan Allah, walaupun tidak menjadi hakku, akan diberikannya. Itulah artinya kasih karunia ini, supaya iman kami kuat bahwa Allah kami itu memberikan kasih karunia dalam hal apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat rencanamu dalam STT ini, supaya ilmu kami untuk membaca Alkitab ini dan juga menguraikannya, berilah kami karunia untuk mengerti itu sebagaimana Tuhan Yesus menjanjikan. Roh Kudus itulah menjadi guru kami. Kami mengakui penuh kalau Roh Kudus tidak berbicara, maka apapun kami ajarkan tidak ada gunanya. Oleh karena anugerah-Mu kami hidup, karena itu kami berdiri sampai hari ini. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih banyak.